Om Swastiastu. Salam harmoni. Kami dari kelompok Basic Abdomen Examination akan menampilkan video CSL. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Niputu Sinta Maharani selaku PDD dan teman Saya Putri Amina Maharani sebagai keluarga pasien. Saya Desanya Markusita Safitri sebagai perawat. Saya Ika Dwi Kusnadi Farana sebagai pasien. Saya Nurdi Diva Andiani sebagai dokter. Baik, sekian pengenalan diri kami. Selamat menyaksikan video CSL kami. Baik, suster, tolong panggilkan pasien berikutnya. Baik, dokter. Baik, pasien selanjutnya silakan masuk. Selamat pagi, perkenalkan dengan saya Dr. Diva yang menjaga poliklinik pada hari ini. Kalau boleh saya tahu yang ingin periksa Bapak atau Ibu? Saya Rekan. Oke, Bapak dengan nama siapa Pak? Saya Bapak Wayan, Umurnya berapa Pak? 24 tahun. Untuk alamat tinggalnya di mana Pak? Saya tinggal di Singaraja di Jalan Udayana. Baik, dengan kedatangan Bapak ke sini, apa ada yang bisa saya bantu? Saya mengalami sakit perut, dokter. Untuk sakit perutnya itu di bagian mana Pak? Di kanan atau di kiri atau di atas atau di bawah? Di bagian kanan atas. Baik, sakitnya di bagian kanan atas ya Pak ya. Untuk itu apa Bapak bisa menjelaskan kapan itu sakit itu terjadi gitu Pak? Sakitnya dari 2 bulan yang lalu dokter, dan saya suruh ke dokter nggak pernah mau ke dokter. Bapaknya agak bandel sepertinya ya. Sebelumnya Bapak apakah pernah merokok, minum alkohol seperti itu? Ya waktu makan baru dia minum alkohol gitu sama keluarga sih, tapi terlalu banyak sebenarnya minum alkoholnya dokter. Berarti karena tahun baru itu minum alkohol ya? Iya. Mungkin apa ada keluhan penyerta seperti mual, muntah atau diare Pak? Tidak ada, dokter. Oke, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan khususnya di perut Bapak ya. Mungkin pemeriksaannya meliputi infeksi, palpasi, auskultasi dan juga perkusi. Mungkin dalam pemeriksaan itu juga akan terasa tidak nyaman seperti sakit atau nyeri, dan di pemeriksaan itu juga Bapak akan dipersilakan untuk membuka bajunya ya Pak ya. Apa Bapak bersedia Pak? Bersedia, dokter. Baik, selanjutnya Bapak dipersilakan ke bed pemeriksaan, sedangkan saya akan melakukan aseptik terlebih dahulu ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan, tetapi sebelumnya mungkin bisa dibuka terlebih dahulu bajunya ya Pak ya. Oke, baik. Yang pertama saya akan melakukan infeksi dengan cara mengamati perut Bapak selama beberapa menit. Baik, setelah saya melakukan pengamatan, di sini di kulit perut Bapak saya temukan adanya bekas jaringan parut, mungkin karena luka sebelumnya, dan untuk hematoma sendiri saya tidak menemukannya. Dan selanjutnya di umbilikus atau di pusar Bapak itu terlihat normal, tidak ada hernia atau inflamasi, dan untuk bentuk dari perut Bapak sendiri mungkin di sini agak tidak normal ya, karena tidak simetris seperti itu. Ada pembesaran di bagian kanan atas perut Bapak. Dan untuk gerakan peristaltik usus itu saya tidak mengamati adanya gerakan peristaltik usus, dan juga denyut aorta abdominalis juga tidak saya lihat di perut Bapak ini ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi abdomen dengan menggunakan stetoskop. Nah, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan di perut Bapak di 4 regio untuk melihat berapa kali di sinus Bapak, dan juga apakah ada suara asing seperti mental sound ataupun bunyi-bunyi. Okay?
Pak, setelah saya melakukan pemeriksaan tadi, saya dapatkan bahwa bising usus Bapak itu 17 kali per menit dan juga tidak ada suara asing seperti metal sound dan juga bunyi. Selanjutnya untuk desiran itu saya dapatkan tidak ada desiran setelah saya melakukan pemeriksaan, dan pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan perkusi, Pak ya. Untuk itu mungkin Bapak akan merasakan tidak nyaman, sakit ataupun nyeri. Jika Bapak tidak nyaman atau merasakan sakit atau nyeri, Bapak bisa menyampaikannya langsung ya Pak ya. Untuk yang pertama saya akan melakukan perkusi abdomen di keempat bagian perut Bapak ya. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan tadi, didapatkan bahwa saya mendapatkan suara timpani saat melakukan perkusi abdomen yang menandakan itu normal ya Pak ya. Untuk selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk melihat batas hepar kanan dan juga hepar kiri. Mohon maaf Pak ya, mungkin saya akan menandai di perut Bapak ya. Baik Bapak, setelah saya melakukan pemeriksaan batas hepar, tadi saya menemukan bahwa adanya pembesaran ataupun pembengkakan pada hepar Bapak ya, di mana saya dapatkan di lobus kanan hepar Bapak itu ada 14 cm. Nah, ini merupakan kurang normal karena yang normal itu antara 6 sampai 12 cm, sedangkan di lobus kiri hepar Bapak itu saya dapatkan 9 cm. Baik Bapak, mungkin bisa diangkat bajunya. Baik, angkat lagi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ketok ginjal. Kalau merasa sakit mungkin bisa disampaikan ya Pak ya. Sakit Pak? Sakit Pak? Baik, mungkin bisa berbaring lagi. Baik, untuk pemeriksaan tadi saya dapatkan di perkusi ginjal, untuk ginjal saya dapatkan ginjal Bapak itu normal karena Bapak tidak merasakan sakit atau nyeri ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, di mana saya akan melakukan palpasi ginjal, liver, limfa, abdomen, dan juga untuk menemukan apakah ada atau teraba aorta abdominalis Bapak atau tidak. Baik Bapak, saya akan melakukan
palpasi pada liver Bapak. Mungkin yang pertama Bapak bisa menekuk kakinya terlebih dahulu ya Pak ya. Baik, mohon diangkat sedikit perutnya Pak dan Bapak bernafas dengan rileks ya Pak ya. Aduh, Terasa sakit ya Pak ya? iya sakit. Mohon maaf ya Pak ya. Sakit Pak? Sakit dokter. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan tadi, saya dapatkan ada sedikit pembengkakan pada liver Bapak ya Pak ya. Dan itu mungkin akan saya tindak lanjuti lagi. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan pada abdomen Bapak, saya tidak menemukan adanya gumpalan-gumpalan ataupun seperti pembengkakan, tetapi di bagian kanan atas seperti ada pembesaran, mungkin karena di hepar Bapak itu ada pembengkakan ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada limfa Bapak. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan tadi, saya tidak meraba adanya limfa yang menandakan bahwa limfa Bapak itu normal karena tidak terjadi pembengkakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada aorta abdominalis Bapak ya. Baik, mungkin bisa diangkat sedikit perutnya Pak. Relax. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan, saya tidak menemukan adanya purpasi pada aorta abdominalis Bapak yang menandakan hal itu normal. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan ren atau ginjal. Jadi mungkin diangkat Pak sedikit. Bernafas dengan rileks, diangkat sedikit. Iya, terima kasih. Baik, mungkin diangkat. Bapak bernafas dengan rileks ya. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan pada ginjal Bapak, saya tidak meraba adanya ginjal yang menggambarkan itu ginjal Bapak itu normal dan tidak ada pembengkakan. Baik, untuk pemeriksaan sudah selesai saya lakukan. Untuk selanjutnya mungkin Bapak bisa berdiri dan duduk di kursi tersebut dan memakai baju Bapak ya Pak ya. Baik Bapak, setelah saya melakukan pemeriksaan tadi, saya mendapatkan adanya pembengkakan di hepar Bapak. Dan setelah saya melakukan pengukuran, didapatkan bahwa lobus kanan hepar Bapak itu panjangnya 14 cm, yang dimana normalnya biasanya 6 sampai 12 cm. Sedangkan yang di kiri, lobus kiri hepar Bapak, saya dapatkan 9 cm, yang dimana normalnya juga antara 4 sampai 8 cm. Nah, untuk menegakkan diagnosis saya, mungkin saya akan membuat surat rujukan ke dokter spesialis dan Bapak bisa melakukan pemeriksaan lanjutan di sana ya Pak ya. Untuk sebelumnya apa ada pertanyaan? Tidak ada lagi. Baik, terima kasih ya Bapak dan Ibu. Semoga sehat dan sukses selalu.